Ternyata Golkar lebih memilih kadernya yang setia ketimbang orang luar yang tidak setia dengan partainya sendiri. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nor. Kita kembali mengulik politik. Kalau di negara lain, urusan politik itu biasanya tentang tarik-menarik dalam membahas dan membuat kebijakan publik. Tapi di sini, di negara kita tercinta ini, urusan politik makin ke sini makin mengerucut ke urusan keluarga. Ada bapaknya, ibunya, pamannya, lalu anak-anaknya, dan kemudian juga menantunya. Ya nggak sih? Ya karena mereka juga kayaknya suka main drama ya kan? Contohnya, saya bacakan saja ya judul-judul berita di media ini. Jokowi minta Gibran tak didorong jadi cawapres. Itu tidak logis. Ini satu lagi. Presiden Jokowi tegas, jangan calonkan Gibran sebagai wapres. Cari saja yang lebih berpengalaman. Lalu dari Tempo, judul beritanya, Presiden Jokowi sodorkan Gibran Rakabuming jadi cawapres Prabowo Subianto. Dan terakhir ini artikel di detik.com ya, judulnya Jokowi soal Gibran diusung cawapres. Tugas orang tua mendoakan merestui. Nah, ini tadi contoh drama ya. Disebut drama karena enggak konsisten. Kasih sen kiri, ternyata belok kanan. Kemarin saya sudah bicara soal anaknya. Sekarang mari kita melihat sepak terjang menantunya. Pada awal bulan April lalu, terbit berita bahwa Bobi Nasution ikut dalam sebuah acara internal Partai Golkar di Jakarta. Kita sudah bisa membaca bahwa Bobi ini pastinya ingin ikut pilkada lagi, namun di level yang lebih tinggi, yakni pemilihan gubernur. Saya duga karena melihat apa yang terjadi di Pilpres, Bobi pun merasa bahwa dia akan leluasa untuk memilih partai politik yang akan mendukung dirinya di Pilgub Sumatera Utara atau Sumut ya. Tentu Bobi memilih Partai Golkar. Mengapa Partai Golkar? Karena dalam pemilu legislatif 2024 Golkar ini menang di Sumatera Utara. Kita lihat datanya ya. Golkar mendapat perolehan kursi paling banyak di DPRD Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Golkar dapat 208 kursi. Berikutnya PDIP mendapat 181 kursi dan nomor 3 itu Partai Nasdem dengan 141 kursi. Lalu nomor 4 Partai Gerindra mendapatkan 133 kursi. Sementara itu untuk caleg yang berhasil lolos ke Senayan dari Dapil Sumut itu dari jatah 30 kursi, Golkar berhasil mendapatkan kursi terbanyak, yakni 8 kursi. Posisi kedua PDIP dengan 6 kursi dan posisi ketiga Partai Gerindra dengan 4 kursi. Perolehan kursi ini nanti akan sangat berarti dalam pilkada ya. Jadi ya pastinya Bobi memilih partai yang peluang menangnya itu paling banyak, yakni Partai Golkar. Dengan pasti Bobi menyatakan bakal maju di Pilgub Sumut lewat Partai Golkar. Dan acara yang dia hadiri di Jakarta itu berkaitan dengan arahan internal Golkar soal Pilkada Sumut. Bahkan Bobi juga bicara soal restu dari mertuanya Pak Jokowi. Seakan sudah sangat pasti soal dukungan Partai Golkar terhadap keluarga Jokowi. Namun ternyata pernyataan Bobi itu malah dibantah oleh para petinggi Golkar daerah Sumut. Ada yang membantah bahwa dalam pertemuan di Jakarta itu diumumkan siapa yang akan diusung Golkar sebagai calon gubernur Sumut. Ada yang menyebut bahwa Bobi belum ditetapkan sebagai calon oleh Golkar. Karena nama paling kuat dalam bursa calon gubernur Sumut adalah Musa Rajeksyah atau Ijek ya. Ijek ini merupakan ketua DPD Golkar Sumut. Bantahan dari petinggi Golkar Sumut ini tentunya sangat menohok ke keluarga Jokowi, membuktikan bahwa ternyata Pak Jokowi tidak bisa mendikte Partai Golkar. Ternyata Golkar lebih memilih kadernya yang setia ketimbang orang luar yang tidak setia dengan partainya sendiri. Ternyata Jokowi tidak sekuat itu di internal Partai Golkar ya. Ini citra jelek ya. Saya kira inilah yang menyebabkan Bobi harus menyampaikan permohonan maaf kepada Golkar Sumut. Waktu itu kan pas momennya di hari Lebaran ya, sesudah Bobi minta maaf, Pak Jokowi kemudian pergi ke Medan. Katanya sih mengunjungi keluarga, anak cucu di sana. Tapi menurut pengamat politik Ujang Komarudin, Pak Jokowi ke Medan itu untuk membereskan masalah antara Bobi dengan Golkar Sumut.
Saya juga setuju dengan analisa pengamat ini ya. Jokowi tidak mau sampai ada permusuhan beneran antara Bobi dan petinggi Golkar di Sumut sana. Susah nanti urusannya, bisa merambat ke pusat, bisa mengganggu hubungan Jokowi dengan Golkar. Apalagi dari Golkar sudah ada tawaran untuk Pak Jokowi bergabung di sana. Bisa-bisa batal kan itu tawaran. Kalau sampai batal, sebelum ditolak oleh Pak Jokowi, citra Pak Jokowi pasti akan ternoda. Mungkin di balik layar ada perbincangan-perbincangan yang panjang ya soal Bobi. Sampai beberapa hari sesudah Lebaran, Bobi ini masih terus menyampaikan kesiapannya maju di Pilgub Sumut bersama Golkar. Namun kesiapan itu tidak juga berbuah kepastian dari Golkar. Sehingga usaha Pak Jokowi mungkin dianggap hasilnya tidak memuaskan buat Bobi. Jadi kelihatannya Pak Jokowi ini tidak bisa memaksakan buat Golkar Sumatera Utara untuk memilih Bobi sebagai calon gubernur yang diusung. Sampai muncul berita lagi dari Bobi bahwa dia menunjuk pamannya jadi PLH atau pelaksana harian Sekda Kota Medan. Pamannya ini bernama Beni Sinomba Siregar. Berita dari media judulnya sangat memalukan buat keluarga Jokowi. Judulnya itu ya, menantu Jokowi tunjuk pamannya jadi PLH Sekda Medan. Nepotisme banget itu ya. Padahal satu hal yang dihindari Pak Jokowi secara langsung adalah keterkaitan dengan politik dinasti. Selama ini yang bergerak itu kan orang-orang lain, misalnya pamannya Gibran di MK, atau para oknum di daerah ya. Pak Jokowi sendiri kan tidak pernah secara langsung menunjuk anak atau keluarganya, menempatkannya di posisi tertentu. Karena yang begitu kan susah ngelesnya. Kalau kayak Bobi yang menunjuk langsung pamannya, nah itu kan langsung jadi berita, langsung menuai kecaman di mana-mana, terutama para netizen ya. Oleh sebab itu saya mengira bahwa tindakan Bobi ini sebenarnya terkait dengan ketidakpuasannya terhadap hasil pembicaraan Pak Jokowi dengan pihak Golkar. Bobi ini istilahnya ngambek gitu ya, protes ke mertuanya sendiri. Saya kira begitu ya. Mungkin dalam pikiran Bobi begini, katanya berkuasa, tapi kok mengusahakan agar Bobi didukung oleh partai pemenang Pileg Sumut aja kok nggak bisa. Mana bukti cawe-cawenya gitu. Protes dia ya. Berita penunjukan Paman Bobi ini cukup lama menghiasi media, sekitar 2 mingguan ya. Lalu ada semacam drama pasang badan oleh wakil wali kota Medan, yang katanya dialah yang mengusulkan pamannya Bobi jadi PLH Sekda Kota Medan. Apakah untuk menutupi blundernya Bobi? Kita sih melihatnya jadi kayak drama aja ya. Drama ini pun berakhir ketika Bobi akhirnya melantik orang lain menjadi penjabat atau PJ Sekda Kota Medan, namanya Topan Ginting, pada pertengahan Mei lalu. Berakhirnya drama Paman Bobi ini, ternyata seiring dengan adanya kemajuan dalam gerak langkah Bobi menuju Pilgub Sumut, yakni adanya pernyataan dari Partai Gerindra bahwa Bobi masuk dalam bursa Cagup Sumut dari Gerindra. Happy dong ya. Bahkan kemudian disusul dengan masuknya Bobi menjadi kader Partai Gerindra secara resmi. Dari data perolehan kursi DPRD yang tadi ya, Partai Gerindra kan menempati nomor 4. Nomor satunya Golkar, kedua PDIP, dan ketiga Nasdem. Kalau ke PDIP kan udah nggak mungkin. Sementara Nasdem itu kan sebelumnya di Pilpres jadi lawannya Bapak Mertua. Akhirnya ya ke Gerindra saja. Kali ini Pak Jokowi memberikan pernyataan di media bahwa sebagai orang tua, beliau ini hanya mendoakan saja. Mungkin di balik layar ada respon dari Pak Jokowi terhadap protesnya Bobi ya. Tapi kemudian dikasih solusi, gimana kalau dengan Gerindra saja. Dan akhirnya Bobi pun menerima. Walaupun kenyataannya Bobi tetap mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sumut di beberapa partai lain selain Gerindra, yakni Partai Demokrat, PKB, Perindo, P3, Hanura, dan Partai Nasdem. Ya harus usaha keras dong ya, nggak sekedar hanya bergantung pada restu Pak Jokowi saja. Dari cerita Bobi ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu posisinya tidak sekuat kelihatannya ya, terutama setelah hasil pemilu legislatif keluar, di mana Partai Golkar jadi pemenang nomor 2, beda dikit sama PDIP, dan Partai Gerindra jadi nomor 3. Sesudah Pilpres dan Pileg kan yang penting adalah hasilnya, bukan presidennya saat ini. Artinya Pak Jokowi itu kalau masih mau eksis di dunia politik nasional, itu masih bakal tergantung dari kesepakatan dengan partai yang mau mewadahi beliau.
Bukan sebaliknya. Soal ini akan saya bahas di lain waktu ya. Yang kedua dari kasus Bobby ini adalah kita bisa melihat bagaimana virus nepotisme jadi merusak akhlak ya. Karena sudah dimainkan dengan sukses di tingkat pusat, maka ada harapan yang tinggi bahwa Pak Jokowi pasti bisa cawe-cawe di pilkada. Ketika harapan itu tidak berhasil, drama pun dilancarkan. Dan kita rakyat biasa ini hanya bisa menontonnya sambil mengeluhkan harga minyak goreng yang naik, harga beras yang naik, mungkin harga BBM akan menyusul naik, dan seterusnya. Sedih ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Sekian dulu dari saya ya. Itulah kura-kura.